Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kegiatan orientasi pelatihan pengenalan artificial intelligence untuk guru SD dan SMP atau sederajat gelombang 4 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Mei dan 27 sampai 28 Mei. Ya, baik dan Bapak dan Ibu, hari ini kita akan ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari 3 orang narasumber. Yang pertama dari Bapak Marvin Apriyadi dari Kodekido yang akan menjelaskan mengenai silabus dan materi pembelajaran serta tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan Bapak Ibu selama pelatihan berlangsung. Yang kedua, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Fauzi, tim SIMPKB dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang akan menjelaskan mengenai alur login untuk mengakses LMS. Dan yang ketiga, akan ada paparan dari Pak Yoki Aryana dari Dikbud yang akan menjelaskan mengenai simulasi LMS dan juga tata cara Bapak dan Ibu untuk menggunakan LMS. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Marvin untuk memberikan paparannya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen dulu ya, supaya untuk mempermudah. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu layarnya? Sudah. Oke. Oke, kalau gitu saya mulai aja ya. Saya di sini perkenalkan diri dulu dari Kodekido. Nama saya Marvin Apriyadi dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelas pengenalan AI ini ya. Oke, jadi pelatihan pengenalan AI ini untuk tenaga pendidik SD dan SMA, SMP, peserta akan mempelajari konsep pemrograman ya dan kecerdasan artifisial yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Mungkin dari host boleh di-mute dulu ya. Mau tulis atau latihan? Boleh. Halo Bapak Ibu, tolong di-mute dulu ya, supaya tidak mengganggu suaranya. Oke, saya lanjutkan. Pengenalan kecerdasan artifisial akan membahas istilah-istilah dalam pemrograman dan logika dalam membuat program, ya. Pemahaman pemrograman dan konsep machine learning dilakukan secara project-based learning dengan berbagai project berupa game atau digital presentasi dengan tema materi seperti pelajaran sekolah, matematika, biologi, atau IPS, dan lain-lainnya. Lalu bentuk pelatihan ini adalah pelatihan online, ya, seperti Zoom kita sekarang dengan pola total 5 jam pelajaran belajar mandiri, 15 jam pelajaran total live session. Nanti untuk detailnya saya ada di slide berikutnya, saya lanjut aja. Nah ini, 15 jam pelajaran tadi live session, lalu 10 jam pelajaran lagi ada live session lagi, tapi di kegiatan yang berbeda ya. Lalu yang terakhir, ada 10 jam pelajaran
kombinasi live session dan tugas mandiri. Nah, saya coba jelaskan dulu yang belajar mandiri ini. Itu nanti peserta akan membaca materi yang diberikan oleh kita, ada di LMS ya, sebelum atau setelah ke kelas. Nah, peserta akan mempelajari, tidak terdengar suaranya. Halo, halo? Bapak Ibu terdengar nggak suara saya? Dengar. Terdengar ya? Takutnya tetap ada yang ngomong nggak kedengeran soalnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan materi yang ada di LMS, itu harus dipelajari sendiri dulu, mandiri. Lalu peserta mencatat nih, hal-hal apa aja yang masih belum dipahami, supaya nanti pada saat live session itu bisa ditanyakan ke pemateri atau instrukturnya. Ya. Lalu untuk live session yang pertama, akan dilakukan pemaparan materi oleh si instrukturnya dengan interaksi melalui Zoom meeting. Pada paruh waktu pelatihan ini, pemateri menyampaikan paparan materi melalui Zoom meeting dilanjutkan dengan diskusi dan konsultasi tentang kesulitan peserta yang tadi nih bisa ditanya langsung di sini. Pada akhir pertemuan tatap muka, pemateri menyampaikan tugas yang harus diselesaikan oleh peserta dalam batas waktu tertentu. Jadi memang hampir setiap pertemuan tuh ada tugas ya, diberikan tugas, lalu ada waktunya ya. Jadi jangan didiamkan saja tugasnya, jadi segera dibuat ya. Nanti kalau bingung juga bisa langsung tanya ke pemateri. Lalu untuk live session berikutnya, itu nanti peserta akan melakukan debug atau menjawab kuis. Nah, tugas ini dilakukan secara individu, di mana peserta harus memecahkan suatu masalah atau memperbaiki kesalahan program. Ini yang dimaksud dari debug ya, memperbaiki kesalahan program. Atau menjawab kuis sesuai materi yang telah diberikan. Nah, di sini instruktur akan mendampingi dan membahas di akhir. Oke, lalu yang terakhir, kombinasi live session dan tugas mandiri, membuat project. Nah, menyelesaikan project oleh peserta dengan pendampingan instruktur. Tugas project ini tuh pribadi atau ya mungkin kelompok yang mungkin Bapak Ibu ada yang bisa satu tempat, nah itu bisa juga. Dan ada syarat-syaratnya sesuai dengan arahan yang terdapat pada modul. Ya. Jadi project ini selama pelatihan total ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada 3 project. Dan project ini scoringnya bobotnya gede. Ini saya jelaskan lagi di bobotnya nanti. Untuk persyaratan sana peserta ya, untuk laptop atau komputernya, mungkin saya tekankan aja ke bagian yang webcam nih. Kenapa? Karena dari salah satu materi pelatihan ini itu ada yang membutuhkan menggunakan webcam. Ya, contoh misalkan si kamera ini nanti akan mendeteksi ekspresi muka atau gaya tangan. Nah itu makanya dibutuhkan webcam ya Bapak Ibu ya. Lalu internet sudah jelas dan harus memiliki akun Google ya Bapak Ibu ya. Seperti pada di gambar untuk ngeceknya. Buka Google, pastikan punya akun Google-nya. Nah, di sini bobot penilaiannya saya tekankan dulu untuk tingkat kehadiran atau absensi itu 10%. Ya, jadi dari 5 hari totalnya ada 10%. Terus debug atau kuis hariannya itu 30%. Lalu yang 3 project tadi hasil project itu 30% dan nanti post test itu 30%. Post test ini tuh tes yang dilakukan setelah hari kelima ya. Ada yang bertanya untuk yang Windows 7 bisa Pak. Ya, selama Google Chrome ini bisa dijalankan artinya masih bisa dipakai. Ya, Bapak Ibu. Lalu untuk nilai minimal kelulusan itu dulu ya Bapak Ibu ya, dari total yang tadi 10%, 30%, 30%, 30% itu totalnya untuk kelulusan minimal 60. Oke, lalu ini untuk saya singkat aja mengenai materi yang akan disampaikan pada saat pelatihan. Itu mungkin ada pengertian programming untuk siswa SD menggunakan Scratch ya. Di sini nanti akan memahami dasar-dasar pemrograman seperti konsep
sequence, loop, sama event gitu. Nah, terus hari kedua ada pengertian pemrogramming untuk siswa SD, pembuatan soal bentuk game atau gamifikasi untuk siswa SD. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu di sini pernah dengar namanya quizzes ya. Ini untuk apa? Pembuatan soal yang bentuknya kayak game. Jadi ada skornya, ada leaderboards-nya, ada skill-skillnya. Nah, itu mungkin si anak-anak akan lebih tertarik gitu daripada kuis yang apa di kertas gitu kan gitu. Lalu ada lagi berikutnya hari ketiga itu pengertian kecerdasan artifisial untuk siswa SD yang menggunakan teachable machine. Hari keempat ada pengertian kecerdasan artifisial juga lanjutan, ini yang menggunakan MIT dan POSEBLOK. Lalu hari kelima itu pembuatan soal bentuk game, ini sama lagi tapi menggunakan bukan menggunakan, ini yang tentang MIT dan POSEBLOK kecerdasan artifisial itu. Nah, yang SMP kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya, cuma nanti akan ada perbedaan yang bagian hari keempat dan kelimanya. Dia akan lebih banyak contoh-contoh dan platform untuk belajar kecerdasan artifisial itu. Nah, di sini saya akan bahas lagi untuk susunan acara ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk susunan acara yang pagi, ini yang pagi ya Bapak Ibu ya. Kita masuk tanggal 23 Mei ya, hari Senin ya. Dimulai pukul 7 ya. Selama sesi pertama ini 15 menit itu akan dilakukan cek registrasi, terus perkenalan pemapar ya, instrukturnya, terus akan nanti menjelaskan tata tertib pada saat di kelas. Karena kan kalau di kelas itu kalau Bapak Ibu diminta untuk tidak ini ya unmute ya, supaya tidak mengganggu kayak sekarang ini loh, nanti si pengajar supaya nggak keganggu. Terus akan diingatkan untuk cara absensi di LMS ya, menggunakan LMS. Terus akan mengerjakan pretest bagi peserta yang belum mengerjakan. Nah, pretest ini itu dikerjakan sebelum kelas ini dimulai sebenarnya nih. Ya Bapak Ibu, mungkin tanggal 22 ini bisa dikerjakan. Lalu sesi berikutnya 2 jam pelajaran itu instruktur akan memaparkan materi teori ya yang ada di slide di LMS juga sih, PowerPoint-nya. Lalu ada istirahat juga 15 menit ya Bapak Ibu. Terus dilanjutkan lagi 2 jam pelajaran untuk praktek mengerjakan mini challenge ya. Nah, di sini waktunya agak panjang. Mini challenge ini nggak terlalu sulit kok Bapak Ibu. Ini singkat aja. Jadi supaya Bapak Ibu tahu aja nih, oh nyata cara ngajarnya begini. Terus nanti akan dipresentasikan nih satu persatu supaya lebih tahu gitu kan. Kok suaranya tidak terdengar? Oh. Lalu dilanjutkan lagi 1 jam pelajaran itu untuk praktek ya, untuk mengerjakan kuis hariannya. Lalu nanti setelah semua selesai mengerjakan kuis akan direview nih, kita bahas yuk pertanyaan dan jawaban kuisnya gitu. Nah, lalu terakhir ada bahas summary untuk materi hari itu. Dan sesi terakhirnya 1 jam pelajaran itu diingatkan kembali untuk absensi. Lalu sesi ini dipakai untuk tanya jawab ya. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang kesulitan mengerjakan proyeknya atau tugas, bisa ditanyakan pada sesi ini. Nah, untuk hari kedua dan seterusnya kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Ada pemaparan teori, pemaparan teori, lalu istirahat, lalu praktek lagi, dan ada praktek yang untuk kuis, dan terakhir juga sama, tanya jawab. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya, kegiatan sehari-harinya. Yang harus diperhatikan tadi yang hari pertama mulai jam 7 untuk yang pagi. Sedangkan kalau yang
hari berikutnya itu mulai jam 7:30. Ya, Selasa 7:30, Rabu 7:30. Lalu tanggal 26-nya libur ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan join Zoom-nya karena nggak ada kelas ya, tanggal 26 kita libur ya, tanggal merah. Jadi 27 baru lanjutkan jam 7:30 lagi. Terus hari terakhir hari Sabtu 7:30. Ini untuk yang susunan acara sesi pagi. Kalau yang siang itu kegiatannya juga sama, cuma beda di jamnya aja ya Bapak Ibu. Seperti misalnya hari Senin itu dimulai jam 12.15. Yang hari kedua dan seterusnya itu 12:30 ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada pengajar atau kelas yang jamnya itu harus bergeser karena ini ya sholat Jumat ya Bapak Ibu ya. Nanti akan diinfokan melalui grup WhatsApp. Oke, mungkin dari saya itu saja. Mungkin dari Bu Dia saya balikan dulu. Ya baik Pak Marvin. Tadi ada pertanyaan di chat. Kalau misalnya webcam atau kamera peserta itu buram, itu apakah akan mempengaruhi keakuratan dalam mengerjakan tugasnya, Pak? Kalau agak buram jelas ya, lebih kurang akurat, tapi masih bisa sih. Jadi sementara nggak apa-apa ya Pak dipakai? Iya, sementara masih bisa. Meskipun kurang akurat, yang penting jalan dulu, yang penting jalan. Baik, apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Silakan bisa diketik di chat atau raise hand. Iya, Pak Rahmat silakan Pak. Silakan Pak Rahmat jika ingin bertanya. Oh iya Mbak, mohon izin Mbak untuk ini apa namanya kepentingan webcam itu untuk Zoom-nya atau nanti untuk pelaksanaan kegiatan Ya, pelatihan itu. Saya bantu jawab ya Pak Rahmat. Jadi untuk webcam, ya, gimana Pak? Webcamnya sendiri itu kita gunakan untuk pengerjaan materinya. Kalau untuk pengawasan ya, pengawasan pengerjaan. Bukan, jadi ada materi ya? dari kita itu yang harus menggunakan webcam. Kenapa? Karena tujuannya webcam ini untuk mendeteksi ekspresi wajah gitu. Si programnya itu bakal menggunakan itu. Tapi selama kelas berjalan nanti itu mungkin tidak diwajibkan ya apabila. Oh iya, maksud saya kalau Zoom kan misalkan kita pakai ponsel, bagaimana untuk Zoom-nya misalkan seperti itu Pak? Kalau untuk ponsel Zoom-nya menggunakan ponsel nanti ini Pak untuk presentasinya agak sulit tuh gimana cara itunya. Soalnya butuh di share screen ya Bapak Ibu ya nanti. Betul. Ya. Ya seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya Pak, mohon izin katanya nanti teknis ya, ini hal teknis saja. Ya. Misalkan nanti dalam pembelajaran itu ada sesi ngajar misalkan, ada jam kelas ini. Nanti teknisnya bagaimana Pak? Apakah kami diizinkan atau bagaimana baiknya? Atau iya, ini mungkin menjawab pertanyaan dari aja sih Pak. Dari berbagai ini ya, banyak yang nanya juga. Jadi ya kita tahu Bapak Ibu ada jam kelas untuk mengajar ya. Jadi kita tidak mewajibkan kalau misalkan ada kelas ya silakan aja ngajar dulu. Soalnya nanti kita juga sebenarnya ada rekaman Bapak Ibu untuk setiap harinya. Kita share misalkan Bapak Ibu berhalangan di tengah-tengah tuh. Nah, nanti di malamnya kita akan share rekamannya itu supaya Bapak Ibu bisa nonton kembali rekamannya dan bisa dikerjakan sendiri dulu. Seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Ya. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bu Dewi, silakan. Dewi Yanti Astuti. Baik, terima kasih. Maaf saya off cam karena sedang pertemuan dengan yayasan juga, jadi double. Kan ada rekaman itu tadi karena kami biasanya
pagi itu sampai sore 3:30 itu baru selesai, Bapak. Di kegiatan pembelajaran kami di situ, apakah itu memungkinkan untuk record dan segala sesuatunya kami ikuti di malam hari? Jadi benar-benar tidak bisa mengikuti Zoom di setiap waktunya, itu bagaimana, Bapak? Apakah boleh? Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih. Ya, kalau sudah ada rekamannya itu Bapak Ibu bisa mengikuti materinya ya melalui rekaman itu. Mungkin minusnya itu nanti Bapak Ibu nggak bisa bertanya langsung ya, karena kan di malam hari ya. Dan ya nontonnya recording gitu, bukan live session gitu kan. Mungkin kekurangannya itu aja sih. Tapi masih bisa mengikuti materinya. Kalau tentang kehadiran yang 10% tadi, it's okay ya, Pak? Iya, itu untuk mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya ya, itu mengenali cara absensinya. Itu ada caranya nanti, Bu. Oke, thank you, Pak. Oke. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Syahrul Anwar, dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terdengar? Ya, terdengar, Pak. Ya. Ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan nih, Pak. Yang pertama terkait dengan akun SIM PKB nih, Pak. Kita kan dari sekolah madrasah itu nggak punya akun SIM PKB nih. Ini solusinya apa? Yang kedua, belajar.id juga sebenarnya kita belum nggak punya tuh. Nah, terkait dengan akun-akun ini, apakah mempengaruhi pelatihan sekarang atau tidak? Terus pertanyaan yang selanjutnya terkait masalah, oh iya, teman saya kemarin ikut gelombang sebelumnya terdaftar, namun kebetulan pada waktu itu ada pelatihan khusus yang wajib diikuti, jadi yang ini tidak diikuti, sehingga boleh nggak ikut gelombang yang sekarang? Kalau boleh, caranya seperti apa? Terima kasih, Bu, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya jawab untuk yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama itu, sebentar Bapak Ibu ya. Untuk akun SIM PKB sih. Itu dari kita sendiri sebenarnya udah menyiapkan kelas khusus peserta yang tidak punya akun SIM PKB itu. Dan nanti kelas itu akan berbeda cara ininya, tidak menggunakan LMS, tapi menggunakan cara yang lain ya, kalau untuk yang tidak punya SIM PKB itu. Oke, mungkin saya tambahkan ya Pak Marvin. Untuk login SIM PKB atau akses LMS itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya, Mas Fauzi. Kemudian sebetulnya untuk Zoom ini kami peruntukkan untuk kelas yang memang menggunakan LMS. Nah, sebetulnya kalau misalnya memang tidak punya akun SIM PKB, Bapak dan Ibu yang dari sekolah madrasah itu kan punya Simpatika. Loginnya juga bisa menggunakan Simpatika. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Fauzi. Kemudian untuk peserta yang sudah diplot di gelombang sebelumnya tapi tidak mengikuti, nah itu kami masih mendiskusikan Pak kebijakannya apakah bisa ikut lagi gitu. Tapi kalau yang sebelumnya sebetulnya tidak bisa. Karena yang gelombang 1 sampai 3 itu kami menggunakan LMS Dikbud. Jadi tidak sefleksibel itu untuk bisa pindah-pindah kelas. Untuk yang sekarang ini masih kami diskusikan. Baik, mungkin itu Pak nanti bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Bu. Oke, saya buka satu penanya lagi. Nanti untuk penanya berikutnya bisa disampaikan di akhir ya Bapak Ibu. Silakan pada Bu Christine Sunaryani. Ya, terima kasih. Bagi penanya terakhir sesi ini. Ya. Mohon maaf, suara saya sudah kedengaran, Mbak? Mohon maaf, suara saya sudah kedengaran? Ya, sudah Bu. Oh ya, terima kasih. Terkait jadwal yang di-share di grup WA, itu kan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, sedangkan di seri pelatihan,
di guru belajar, pelatihan guru belajar itu mulai hari ini sampai hari Jumat. Itu sudah akses bisa mulai gitu. Apakah saya harus ngeklik mulai untuk pretest atau bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Untuk di LMS ya, Bu ya? Iya. Itu jadwal saya dari Jumat sampai Jumat. Mungkin itu bisa dijawab oleh siapa, Bu dia? Oh iya, Mas. Kalau untuk jadwal nanti mungkin bisa dikonfirmasi lagi oleh Mas Fauzi. Sebenarnya kami sudah menyampaikan Bu sampai hari Sabtu karena ada 1 hari yang libur. Itu nanti akan dicek kembali oleh tim SIM PKB untuk jadwalnya. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian masalah pretest ya. Pretest itu sudah boleh dikerjakan sih Bu. Tapi nanti untuk sesi pemaparannya itu baru hari Senin ya Bu. Oh, nggih. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tutup sementara dulu Bapak Ibu untuk sesi pertanyaannya. Kita lanjutkan ke sesi pembahasan mengenai login SIM PKB yang terkait dengan akses LMS. Dipersilakan kepada Mas Fauzi dari tim SIM PKB. Baik, terima kasih Mbak Dia. Langsung saja mungkin bisa saya share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alur atau cara untuk bisa mengikuti kegiatan seri pengenalan AI ini, pertama mungkin bisa langsung Bapak atau Ibu membuka browsernya, kemudian melakukan pencarian dengan mengetik Ayo Guru Belajar. Seperti ini, kemudian nanti akan muncul pilihan pertama, bisa diklik. Jika sudah tampil seperti ini, maka Bapak atau Ibu bisa mengklik tombol masuk yang ada di kanan atas seperti ini. Atau bisa juga nanti melalui link yang akan di-share di grup WA ya Bapak Ibu, untuk langsung mengarah kepada halaman login seperti ini. Dan ini saya contohkan. Sebentar. Kemudian masukkan ID SIM PKB-nya, kemudian password-nya seperti ini. Jika nanti sudah bisa masuk, Bapak Ibu, ini untuk Bapak Anggoro ya, contohnya ini kalau misalkan orangnya ada di Zoom meeting ini, mohon izin akunnya saya pinjam sebentar untuk tes. Nanti kalau sudah login seperti ini, sudah bisa masuk, Bapak Ibu klik pilihan seri yang ada di sebelah kiri, yang ada di bawah foto profil. Ini diklik. Nanti di slide ke bawah akan muncul namanya pelatihan pengenalan AI untuk guru SD dan SMP seperti ini. Dan jika Bapak atau Ibu akunnya sudah terdaftar, maka akan ada tulisan terdaftar seperti ini. Jika sudah seperti ini, bisa diklik selengkapnya. Nantinya di sini akan ada penjelasan tanggal mulai dan tanggal berakhir seri tersebut. Tadi mungkin sudah disampaikan kalau untuk pelatihan BIMTEK-nya itu dimulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Tapi ini kita buka hari Jumat karena kami buka untuk Bapak Ibu atau Ibu untuk melakukan pra-BIMTEK, untuk mencoba apakah sudah bisa masuk ke dalam LMS-nya seperti ini.
Nah, jika sudah bisa masuk seperti ini, di bawah ini ada simulasi atau pra pelatihan seperti ini. Ini bisa langsung di uji coba untuk dilakukan simulasi pelatihannya. Nah, untuk pertemuan pertama ini akan dibuka nanti hari Senin seperti itu. Kemudian untuk untuk guru-guru yang berasal dari madrasah atau yang menggunakan simpatika, untuk sekarang karena ini seri khusus, jadi belum bisa menggunakan akun simpatikanya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Marvin bahwa untuk guru simpatika itu ada kelas khusus yang sedikit berbeda pelaksanaannya seperti itu. Kemudian untuk mungkin Bapak atau Ibu guru yang memiliki kendala terkait lupa password atau ingin mereset password SIM PKB-nya, bisa menggunakan fitur lupa kata sandi. Tapi perlu diperhatikan, fitur lupa kata sandi ini hanya untuk akun SIM PKB yang berformat Gmail, Yahoo, dan lain-lainnya seperti itu. Karena untuk akun SIM PKB yang berformat nomor UKG@guru.id itu dikhususkan untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, untuk merisetnya bisa menghubungi admin dinas pendidikan setempat atau P4TK atau ketua MGMP, KKG atau gugus TK di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu. Saya tutup. Silakan bila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke. Oh, jadi Mas Fauzi, kalau untuk yang sekarang ini, yang gelombang 4, pengguna simpatika berarti belum bisa ya, Mas? Belum bisa mengakses LMS ya? Iya. Untuk sekarang, untuk angkatan 4 itu, guru dari Kemenak atau yang menggunakan akun simpatika itu masih belum bisa melalui LMS. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin nanti setelah sesi ini Bapak dan Ibu bisa mencoba mengakses LMS. Nanti kalau misalnya memang ada Bapak dan Ibu yang tidak bisa mengakses LMS, silahkan bisa menghubungi saya, menghubungi nomor saya di WAG masing-masing. Apakah nanti permasalahannya karena misalnya tidak punya akun SIM PKB, atau misalnya terkait dengan belajar.id-nya, gitu. Nanti kalau misalnya memang saya dan tim bisa mereschedule ulang jadwal, ini kami akan lakukan. Seperti itu. Oke, mungkin untuk informasi di gelombang 4 ini kami memiliki 4 kelas yang non-LMS. Nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu, tapi sebelumnya memang Bapak dan Ibu perlu mengecek dulu apakah Bapak dan Ibu bisa mengakses LMS atau tidak. Seperti itu. Dan jangan sampai mengakses LMS-nya di hari H ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya di hari H, takutnya nanti tertinggal tugas-tugasnya, itu karena ada poinnya, misalnya kuis. Kuis itu kan ada poinnya. Dan kuis itu deadline-nya di hari yang sama. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Ya, silakan Bu Pandu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya mau tanya, itu kan tadi kan kayak tugas-tugasnya di lewat LMS ya, disampaikannya. Tapi kalau misalkan kitanya dapat jadwalnya pagi gitu kan, kalau saya menyelesaikannya di malam hari bisa? Asalkan nggak lewat hari gitu bisa? Ya, bisa Bapak Ibu.
Silakan Pak Jadi Omar. jadi nggak mesti pagi kan Bu ya? Iya, bisa malam juga sih untuk tugas. Oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, Bu Sri Banuwati, silakan yang bertanya. Baik, terima kasih Bu Dia. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya coba untuk buka simulasi aktivitas satunya. Ternyata dimulainya di 1 Januari, berakhirnya nanti di 1 Desember 2021. Mungkin bisa di-share Ibu atau diperbolehkan Baik, share saya screen share Mbak Dia? screen. Ya. Mbak Dia. Silakan Ibu bisa mulai. Assalamualaikum, selamat siang. Maaf, Saya Bu. ikut tanggal. Maaf Bu, Bu Sri Banuwati dulu Bu. Maaf. Silakan Bu Sri kalau misalnya mau share screen dulu yang tadi permasalahannya. Silakan Pak. Ya, mungkin saya bisa bantu jawab untuk yang ini. Kalau yang simulasi yang saya tahu emang dibukanya dari 1 Januari ini sampai Desember. Emang ini kan untuk simulasi percobaan doang itu Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu pengaruh. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Oh baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Dia. Iya, makasih Bu. Ya, baik, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke Pak Yoki. Silakan Bu Sri Ati, apakah jadi bertanya? Maaf, tadi saya sempat keluar dari Zoom. Pak Yoki, apakah sudah hadir, Pak? Sudah ada. Oh ya, oke. Baik, bisa dimulai, Pak. Silakan, Pak. Oh, mulai sekarang? Iya, Pak. Nah, saya izin share screen dulu ya. Sebentar.
Orang kena tinggal. Sudah terlihat ya Ibu Bapak ya? Sudah, Pak. Oke, saya mau play dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Mohon izin saya akan coba memaparkan sedikit kaitannya dengan platform belajar. Kalau tadi kan dari sisi substansi sudah, kemudian dari sisi SIM PKB untuk login sudah. Nah ini ini untuk pembelajarannya, sehingga apa namanya, nanti teman-teman Ibu Bapak Guru bisa langsung tune in di pembelajarannya seperti apa. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin yang nanti akan secara otomatis terjawab di sini ya. Terjawab di sini. Kebetulan saya lagi ada di Melawi, di Kalimantan Barat. Nih, baru sampai, kemudian Budi ini baru terbang. Jadi tadi calling-calling gimana caranya nih, salah satunya. Oh, ternyata saya kebetulan udah sampai, jadi bisa paparan. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti di orientasi ini, jadi nanti teman-teman itu kan melihat struktur belajar. Jadi nanti harapannya teman-teman itu bisa melihat alur belajar pada pelatihan ini. Jadi pelatihannya itu nanti teman-teman itu akan bertemu dengan para instruktur atau narasumber secara langsung tatap muka. Kemudian teman-teman akan belajar memahami kaitannya dengan substansi-substansi materi yang ada di dalam LMS. Ya, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman. Jadi di LMS itu ada materi-materi, sehingga harapannya nanti memberikan pemahaman dulu sebelum Ibu Bapak bertemu dengan para instruktur. Karena nanti para instruktur itu akan memberikan keterampilan-keterampilan yang mungkin Ibu Bapak baru tahu, atau mungkin menambah pengetahuan yang sudah Ibu Bapak punya. Ya, jadi harapannya Ibu Bapak bisa membaca terlebih dahulu. Ada skenario-skenario pembelajaran yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Kominfo. Jadi nanti dari proses pembelajaran itu di akhir itu memang nanti ada penilaian. Ya, ada penilaian. Jadi nanti teman-teman akan mengalami proses itu semua, jadi beberapa hari ke depan. Nah, rangkaian kegiatannya ini yang gelombang keempat ya, kalau nggak salah ini gelombang keempat terakhir di tanggal 20. Kalau tidak salah gelombang keempat itu 557 orang dari 23 sampai 25, 26 libur, 27 sampai 28. Nah ini nanti mangga teman-teman di komunikasikan dengan para instrukturnya, apakah 26 itu tetap masuk atau diliburkan. Nanti ini akan berimbas pada sesi pembelajaran, ya, sesi pembelajaran tatap mukanya. Nah, kalau dilihat dari alur belajarnya, alur pembelajarannya, jadi teman-teman itu nanti diawali dengan tes awal. Ya, di dalam tes awal, kemudian sebelum pertemuan pertama, Ibu Bapak itu akan melakukan tes awal. Nah, di dalam pertemuan pembelajaran, nanti teman-teman itu akan ada belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri itu, Ibu Bapak akan diberikan serangkaian materi, yang dimana Ibu Bapak akan belajar secara mandiri berkolaboratif dengan teman-temannya. Ya, mandiri, baca, segala macam, kalau ada diskusi, diskusikan dengan teman-temannya secara kolaboratif. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kaitannya dengan substansi materi itu di ruang kolaborasi. Bagaimana nanti teman-teman berdiskusi kaitannya dengan salah satu substansi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dimana nanti teman-teman akan berdiskusi dengan teman-teman satu kelasnya. Ya, teman-teman satu kelas. Ada mungkin yang tidak bertanya, tetapi itu sebetulnya permasalahan buat diri sendiri, sehingga bisa terjawab dengan diskusinya teman-teman yang lain. Ya, jadi inilah yang kita sebut dengan social constructivism, ya, pembelajar atau pedagogi pembelajaran online.
Ya, social constructivism dengan learning community. Bagaimana kita mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di dalam lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang seperti apa? Di learning community, komunitas pembelajaran. Ya, komunitas pembelajaran ini tidak hanya di sini, ya, tidak hanya di sini. Kalau ibu bapak lihat di program-program GTK, semua itu menggunakan komunitas pembelajaran bagi guru penggerak, komunitas pembelajaran bagi di sekolah penggerak. Kemudian ada nanti komunitas pembelajaran di implementasi kurikulum Merdeka. Sebetulnya komunitas-komunitas ini adalah penting dalam. Nah, nanti setelah itu baru teman-teman akan bertemu dengan para instruktur atau narasumber, yang dimana narasumber ini akan memaparkan serangkaian materi, memperkuat, memberikan penguatan kepada para peserta, pada ibu bapak semuanya. Nanti diberikanlah kuis. Kuis ini untuk merecall kembali, sejauh mana sih pemahaman kita terkait proses pembelajaran. Nah, nanti setelah itu ada penugasan-penugasan yang diberikan oleh para instruktur. Tugas-tugasnya seperti apa, nanti itu sesuai dengan rangkaian materi atau rangkaian belajar yang sudah ibu bapak ikuti. Nah, ini alur belajarnya. Nanti setelah selesai di pertemuan terakhir, itu ibu bapak akan melakukan tes akhir. Ya, melakukan tes akhir. Nah, narasumbernya itu adalah narasumber dari Kominfo dan tim narasumber dari mitra dari Kominfo. Ini nanti teman-teman akan didampingi oleh teman-teman dari Kominfo, ya, teman-teman. Dan admin-adminnya juga kalau nggak salah dari Kominfo. Nah, kemudian implementasinya. Nah, nanti teman-teman yang menggunakan akun SIM PKB itu nanti kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fauzi bagaimana untuk masuk ke dalamnya, kemudian bagaimana proses belajarnya nanti akan dilihat di sini. Kemudian nanti teman-teman akan bertemu di tiap kelas itu menggunakan Zoom meeting, ya, diampu oleh narasumbernya. Nah, server pengembangan ini semuanya disiapkan oleh tim SIM PKB di GTK. Jadi pengembangan, ya, proses digitalisasi semua itu di platform guru belajar yang disiapkan oleh Ditjen GTK. Ya, ini bekerja sama dengan Kominfo. Nah, persiapan infrastruktur. Jadi teman-teman ini sebetulnya sudah ada di posisi menggunakan. Sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, mundur ke belakang, itu sebetulnya nanti teman-teman Kominfo itu bersama teman-teman di Kemendikbud, terutama di Ditjen GTK, itu berkolaborasi mengembangkan LMS-nya. Kemudian SIM PKB-nya sebagai manajemen kelas dan peserta. Itu semua dilakukan oleh teman-teman Kominfo dengan Kemendikbud, Ditjen GTK untuk selalu berkolaborasi. Nah, server produksi server produksinya ini adalah di server guru belajar, ya. Kemudian fasilitas web meeting, Zoom meeting ini disediakan oleh Kominfo. Ya, LMS kelasnya ini terbentuk dari beberapa kelas. Ini kelas sebelumnya, nih 10 kelas. Kemudian enrollment status. Jadi nanti enrollment status, teman-teman itu di kelasnya itu masing-masing akan di-enrollkan sebagai peserta atau student. Ya, sedangkan narasumber dan admin kelas itu di-enrollkan sebagai teacher. Jadi nanti kalau teman-teman ada apapun, permasalahan apapun, tolong dikomunikasikan di grupnya masing-masing. Ya, di grupnya masing-masing, sampaikan kepada narasumber dan admin kelasnya, sehingga permasalahan bisa langsung dipecahkan. Nah, ini adalah laman awalnya. Jadi laman awalnya tadi sudah sempat terbuka oleh Mas Fauzi. Ini adalah laman untuk pertama kali, halaman pertama untuk belajar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberikan sebentar. Ada yang kelewat. Ini kelihatan. Sebentar, saya ada yang kelewat. Mana tadi? Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak, Pak? Iya, sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah halaman pertamanya. Nah,
Nanti teman-teman begitu pertama login, itu nanti akan ada berita pengumuman, kemudian ada silabus pelatihan. Nah, silabus pelatihan itu teman-teman tolong dibaca. Di dalamnya itu ada silabus pelatihannya. Hari pertama ngapain, apa yang dipelajari. Kemudian daftar hadir itu diklik saja. Ya, nanti ini karena ini adalah master yang digunakan oleh 2 angkatan, sehingga akan terbentuk sesuai dengan angkatan yang pertama. Jadi nanti teman-teman tolong diperhatikan saja harinya. Jadi kalau nanti adminnya ada mengedit waktu atau tanggal, itu nanti akan lebih baik ya. Nah, itu. Jadi nanti setelah itu teman-teman melakukan tes awal ya, tes awal. Nah, kemudian di sini ada pra pelatihan. Tadi ada yang bertanya, Pak, ini pra pelatihan kok dibukanya 1 Desember sampai 1 Januari sampai 1 Desember. Ya, pra pelatihan itu tidak dikunci. Maksudnya begitu. Jadi biar nanti teman-teman mulai dari hari ini itu sudah bisa mencoba-coba simulasi aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian cara unggah tugas ini di Google Drive-nya seperti apa, dicoba-coba. Jadi nanti pada saat nanti masuk ke pertemuan 1 itu sudah tidak canggung lagi gitu. Itu maksudnya. Jadi nanti teman-teman untuk bisa melakukan aktivitas simulasi itu mulai dari sekarang login. Walaupun di aktivitas 1, 2, 3, 4, 5-nya itu masih terkunci karena belum tanggalnya. Kalau yang sekarang udah bisa dibuka, ya sudah belajar aja dulu, bisa puas-puasin dulu nih, pakai ini, coba-coba gitu ya. Nanti begitu hari pertama sudah aman, tidak ada masalah aktivitas belajarnya. Nah, baru nanti masuk ke aktivitas belajar hari pertama. Di hari pertama itu ngapain saja? Seperti tadi di alur. Hari pertama itu seperti di alur, tadi ada belajar mandiri, ruang kolaborasi, pemaparan, ada kuis. Hanya di hari pertama itu tidak ada tugas, belum ada tugas. Tugasnya itu ada di hari kedua. Nah, di hari kedua di sini. Jadi ada belajar secara mandiri. Saya belajar secara mandiri kaitannya dengan perangkat pendukung. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik di mana untuk menggait Ibu Bapak berdiskusi kaitannya perangkat pendukung. Kemudian nanti para instruktur itu akan memaparkan, memberikan penguatan-penguatan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada Ibu Bapak, keterampilan-keterampilan kaitannya perangkat pendukung. Ya, kemudian Ibu Bapak akan diberikan soal-soal kuis, ya, soal-soal kuis sederhana. Jadi kuis ini ada 2 macam. Kuis yang terembed, terembed itu. Kuis yang sudah ada secara otomatis di dalam LMS dan ada kuis yang keluar dari sistem. Ya. Jadi call to action-nya itu keluar, ada call to action-nya itu di dalam. Nah, kalau yang kuis ini adalah di dalam. Jadi teman-teman itu akan mengerjakan kuis ya di LMS-nya ini. Kemudian nanti ada penugasan perangkat pendukung. Jadi ada penugasan itu nanti di dalamnya ada apa ya istilahnya rangkaian aktivitas di mana Ibu Bapak harus melakukan sebuah aktivitas untuk menghasilkan produk, gitu ya. Itu penugasan. Itu di hari kedua. Ya, kemudian di pertemuan ketiga itu juga sama. Pertemuan kedua dengan pertemuan ketiga itu sama. Hanya bedanya substansinya yang berbeda. Sebentar. Ini istri saya telepon. Bun, ayahnya lagi paparan dulu sebentar sayang ya. Ya udah, nanti sebentar sayang ya. Sebentar. Istri saya telepon karena anak saya lagi lomba. Oke. Udah ya, yang ini ya. Jadi hari kedua dengan hari ketiga itu sama, hanya substansinya yang berbeda. Ya, substansinya yang berbeda. Nah, di hari keempat seperti tadi yang saya bilang, ada substansi materi dan seterusnya, ruang kolaborasi, pemahaman, kuis dan seterusnya. Nah, di hari keempat ini ada penugasan, tetapi penugasannya itu proyek. Jadi di hari keempat itu diberikan istilahnya apa ya, pengantar proyeknya. Siap-siap loh Bu, Ibu Bapak, ini loh proyeknya seperti ini yang akan nanti Ibu Bapak akan buat gitu. Ibu Bapak program itu akan Ibu Bapak akan kembangkan dalam bentuk produknya nanti seperti apa di hari keempat. Nah, di hari kelima baru diisi, ya dikumpulkan tugasnya. Jadi punya waktu agak lebih panjang.
Nah, tetapi di sini ada kuisnya yang sedikit berbeda. Seperti tadi yang saya bilang, kuis itu ada yang terembed di dalam LMS, ada kuis yang call to action-nya itu keluar dari proses LMS. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kuis ini adalah nanti akan Ibu Bapak akan keluar dari LMS dan akan mengerjakan serangkaian kuis yang berada di eksternal LMS. Ya, nanti ada kuisis, ada potatoes dan seterusnya, itu nanti teman-teman di instruktur yang akan menyampaikan. Ya, nanti Ibu Bapak tinggal ngikutin saja di sini. Nah, nanti di sini ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan itu bagaimana nanti Ibu Bapak memberikan evaluasi terkait proses pelatihannya. Ya, proses pelatihannya seperti apa. Ibu Bapak belum bisa melakukan tes akhir kalau evaluasi pelatihannya belum selesai. Itu ya, jadi evaluasi pelatihannya dikerjakan dulu. Evaluasi pelatihan itu perspektif Ibu Bapak saat melaksanakan proses pembelajaran. Gimana sih proses pembelajarannya, bagaimana sih narasumbernya, bagaimana sih materinya gitu ya. Bagaimana sih perangkatnya. Nah, itu dievaluasi sama Ibu Bapak, kemudian nanti Ibu Bapak bisa melakukan tes akhir. Penilaian ini ya, penilaian itu ada nilai kehadiran tadi ya, kehadiran tadi. Kemudian ada nilai kuis harian, ada nilai project yang tadi ya di hari keempat dan hari kelima, dan tes akhir. Ya, nilai paling rendah itu harus di atas 60. Kemudian tolong perhatikan Ibu Bapak dalam proses pembelajarannya itu Ibu Bapak wajib mengikuti proses pembelajaran. Ya, kalau tadi misalnya saya ada mengajar nih di kelas, tapi Ibu Bapak minimal ada dulu masuk di kelas walaupun tidak aktif ya, tidak aktif, tetapi karena Ibu Bapak mengajar ada, kemudian misalnya off dulu sebentar, nanti pada saat selesai mengajar, selesai ini nyalakan lagi misalnya. Nah, itu silakan diatur saja dan komunikasi terus dengan para instrukturnya masing-masing. Kemudian tenang dalam melaksanakan pembelajaran, jangan gerudak-geruduk gitu. Wah, ini gimana? Wah, itu gimana? Santai saja, tenang saja. Ya. Tidak buru-buru mengerjakan tugas pembelajaran. Jadi tugas-tugas itu dilihat pelan-pelan mengerjakannya walaupun tidak maksimal, tidak optimal, nanti Ibu Bapak akan terus dibimbing oleh para instruktur. Ya. Nah, pada saat melakukan proses pembelajaran itu usahakan Ibu Bapak tidak streaming YouTube ya. Kemudian streaming lagu, internet browser yang terbuka tab-nya itu terlalu banyak ya. Tethering bersama, misalnya ini saya lagi tethering nih, bareng-bareng gitu serumah tuh lagi tethering semua, ada yang main game, ada yang stream YouTube, wah itu habis tuh koneksi internet ya. Kemudian cari posisi yang bagus. Contoh misalnya kalau Ibu Bapak ada di dalam satu ruangan, Ibu Bapak menggunakan tethering, usahakan tethering itu dilakukan atau Ibu Bapak itu ada di posisi ruangan di mana dekat dengan jendela. Misalnya kalau tethering ya, kalau di lantai 1 kemudian di beton gitu ya, Ibu Bapak ada di paling dalam gitu ya, di dalam rumah. Nah, itu agak kesulitan biasanya. Ya, kalau ada error itu refresh saja dulu. Nah, gunakan grup WA atau Telegram sebagai komunitas dalam berkoordinasi dan melokalisir melokalisir permasalahan yang ada di komunitas pembelajaran. Kemudian nanti saran kalau teman-teman punya laptop itu yang tidak terbiasa dengan touchpad ya, yang ada kotak yang pakai jari telunjuk itu, gunakan mouse saja ya untuk biar memudahkan. Perbesar, perkecil layar sesuai dengan kenyamanan. Kalau teman-teman yang sudah bermasalah dengan mata, biasanya diperbesar saja biar nyaman. Atau kalau misalnya masih oke, matanya dia dibuat semaksimal mungkin nyaman gitu ya. Bersihkan layar dengan mengklik ini nih. Ya. Kemudian kontrol plus, kontrol minus itu untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Kemudian nanti narasumber itu akan memberikan umpan balik. Narasumber itu akan memberikan penilaian. Narasumber itu akan mencatat, membaca aktivitas-aktivitas peserta. Narasumber itu nanti akan berkoordinasi dengan sesama narasumber dan Kominfo untuk bagaimana memfasilitasi Ibu Bapak sebagai peserta. Nah, itu tugas narasumber. Nah, kemudian saya akan coba lihatkan LMS-nya. Nah, LMS-nya mana? LMS-nya. Sebentar, mana ya? Finder, PowerPoint, Safari. Nah,
Nah, teman-teman kan udah nyampe sini nih. Ya. Teman-teman sampai sini, kemudian ini dicoba saja ya. Dicoba saja ya aktivitas simulasi ini. Pokoknya coba saja, jangan takut. Kalau salah atau apa jangan takut ya, jangan takut. Pokoknya coba saja. Ya, coba saja karena ini tidak akan mengganggu proses Ibu Bapak belajar ya. Nah, nanti di sini ada, kalau ini kan masih ditutup ya. Nah, ini masih ditutup nih. Ya, masih ditutup. Nanti teman-teman ini contoh misalnya di hari kedua nih. Jadi nanti teman-teman itu ada serangkaian materi yang nanti teman-teman diminta untuk membaca, belajar secara mandiri. Nah, ini ada materi, kemudian ada video dan seterusnya. Ini bisa di-download ya, teman-teman ya. Bisa di-download, diklik saja. Google Slide-nya diklik seperti ini. Nah, nanti akan keluar, nah ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini kan. Nanti ini diklik, kemudian, diklik saja. Nanti dia akan terbuka seperti ini ya. Nah, terbuka seperti ini, baru di-download. Klik file, download PowerPoint. Nah, ini. Ya, jadi klik dulu file ini, kemudian pilih download, kemudian PowerPoint. Jadi nanti tampilannya itu ya PowerPoint saja, ya ke download ini. Itu ya. Kemudian nanti baca lagi ke depan, gitu ya. Nanti ada bahan bacaan. Nah, ini ada bahan bacaan nih. Teman-teman ada bahan bacaan. Nanti ini diklik saja ini yang tanda panah bawah. Nih, tanda panah bawah ini untuk download. Ya, kalau diklik ini untuk download. Ya, kemudian ini. Nah, ini teman-teman ini juga bisa di-download ya kayak tadi ya. Diklik saja. Google Slide-nya diklik ya. Google Slide-nya diklik, nanti akan muncul di sini, di slide di sini. Mana munculnya? Hari pertama. Nah, ini ya. Nah, ini summary hari pertama nih. Summary kan? Pengenalan kecerdasan. Nah, ini kan? Nah, ini kalau ini saya klik. Nah, ini kan? Nah, ini baru tinggal klik file, download PowerPoint. Nanti akan otomatis terdownload. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kalau sudah selesai, ini kembali lagi ke depan. Balik lagi ke depannya kemana? Nah, ini lihat aja di sini. Ini kan preview nih, teman-teman di sini. Kan masuk ke pertemuan hari ini. Nah, balik lagi ke sini. Ya. Kemudian ada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu diskusi. Tapi diskusinya terbimbing. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini diskusinya, topik diskusinya. Nah, ini diskusinya. Ya. Caranya gimana? Di sini sudah ada. Caranya sudah ada. Nah, nanti teman-teman tolong pada saat proses belajar itu apa namanya? Melatih ini bingung latihan kayak kuisis tapi kayaknya 6 hari. Nah, apa namanya? Instruksinya itu dibaca ya. Instruksinya dibaca sehingga nanti teman-teman bisa melakukan proses dengan baik. Itu kemudian ada pemaparan. Nah, pemaparan ini biasanya nanti akan keluar link Zoom di sini. Nah, ini keluar link Zoom di kotak putih. Nah, ini. Link Zoom ya. Ini saya cancel. Link Zoom, nanti teman-teman akan bertemu dengan para instruktur di situ. Ini ada kuis, ya ikuti saja nanti kuisnya, ya kuisnya. Kuisnya itu dibuka sampai jam 11 malam, jam 12 malam ya. Jam 12 malam, ini 15 menit. Nah, ini nanti dirubah nih nanti sama adminnya. Kalau ini karena saya dibukanya master ya. Master. Kemudian ada penugasan. Nah, penugasan ini, nah ini instruksinya. Nah, ini instruksinya. Scratch ya, scratch. Nah, ini scratch, bla bla bla, ini instruksinya. Nanti Ibu Bapak download di sini. Kok download? Unggah tugasnya di sini. Oke, itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan di LMS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Diah. Saya kembalikan ke Bu Diah. Mangga, Bu Diah. Turun, Pak, atas presentasinya.
Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui kolom chat ataupun raise hand. Oke, Bu Pandu silahkan, Bu. Masih di mute ya, Bu, ya, suaranya. Ini Bu, saya ingin tanyakan, apakah nanti akan ada aplikasi yang perlu kita download untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan? Apakah ada yang perlu kita unduh gitu maksudnya? Jadi untuk mendukung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan nanti. Terima kasih. Ya, Pak Marvin, bisa dijawab. Maaf Bu, tadi boleh diulang Bu? Aplikasi apa saja yang harus Aplikasi disiapkan ya. oleh peserta? Ya, untuk aplikasi kita nggak minta Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi lain ya. Yang penting di laptop Bapak Ibu sudah pastikan ada browser seperti misalkan Google Chrome ya. Kan biasa yang paling populer Google Chrome nih atau Firefox Mozilla. At least setidaknya punya itu Bapak Ibu. Itu aja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ibu atau Bapak Ferdini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena saya mematikan kamera ya Bapak Ibu. Saya ingin izin bertanya karena saya guru baru di SDI Asalam Joglo tempat saya mengajar. Saya tidak mempunyai SIM PKB. Jadi baiknya bagaimana ya Pak atau Ibu? Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang tidak memiliki akun SIM PKB atau tadi punya akun Simpatika tapi tidak bisa mengakses LMS, nah kami menyediakan kelas non LMS menggunakan Google Sites yang sudah disiapkan oleh Kodekido. Untuk nanti teknisnya, jadi kami minta nanti Bapak Ibu memastikan apakah sudah bisa mengakses LMS atau belum. Jika belum, bisa menjapri kepada saya atau mungkin menuliskan nanti di list yang akan disediakan di WAG jika tidak bisa mengakses. Nanti kami akan coba carikan solusinya dengan memplotting Bapak Ibu di kelas non-LMS. Ya, saya rasa seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan lagi pada Pak Ari Wibowo, dipersilahkan. Mohon di unmute dulu, Pak. Pak Ari bisa di unmute dulu suaranya. Mungkin masih ada kendala ya. Nanti mungkin bisa dicoba lagi Pak. Dipersilakan pada Bapak Suhanto jika ada pertanyaan. Silakan Pak Suhanto. Oke, Bu Nur Khalifah. Silakan jika yang bertanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf ini Miss mau bertanya tadi untuk proses penggunaan LMS itu bagaimana ya? Setelah login si PKB terus bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan ulang. Ada beberapa teman juga yang bertanya gitu. Ya. Ya, Mas gitu. Fauzi, jadi tadi ada banyak peserta yang meminta untuk di-share kembali langkah-langkah untuk akses LMS-nya. Mungkin bisa ditampilkan lagi, Mas, dari mulai login. Ya, terima kasih. Ya. Mas Fauzi, bisa di-share lagi, Mas, cara untuk login LMS, login SIM-PKB, kemudian mengakses LMS-nya. Apa saja yang perlu diklik oleh para peserta. Ya, sudah muncul. Oke. Dari pertama lagi mungkin ya Mbak ya. Ya, dari pertama mungkin Bapak atau Ibu itu bisa membuka browsernya baik dari laptop ataupun handphone atau smartphone-nya. Tapi karena pembelajarannya ada tugas, jadi disarankan menggunakan laptopnya seperti itu. Kemudian bisa diketik atau dicari pada halaman pencarian itu ayo guru belajar seperti itu. Nanti tinggal dipilih link yang pertama di paling atas, biasanya ayo guru belajar.kemdikbud.id seperti itu. Nanti kalau sudah akan tampil halaman seperti ini. Kemudian bisa diklik masuk yang ada di kanan atas. Jika sudah diklik, nanti akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Atau bisa juga nanti langsung melalui link sim-gurubelajar.simpkb.id. Nanti link ini akan di-share di grup WA masing-masing ya, Bapak Ibu semua. Jadi nanti bisa diklik linknya, bisa langsung mengarah ke halaman login. Nanti silahkan mengisikan alamat surel yang berupa nomor UKG @guruku.id itu untuk yang SIM PKB seperti itu. Kemudian masukkan kata sandinya. Kemudian diklik masuk. Nanti untuk saat ini defaultnya itu Bapak Ibu diarahkan ke seri PAUD. Nanti tinggal mengklik tombol pilihan seri yang ada di sebelah kiri di bawah foto profil. Jika sudah diklik, nanti akan diarahkan ke halaman berandanya seperti ini. Nanti tinggal di slide ke bawah saja.
ada seri pelatihan pengenalan AI untuk guru SD dan SMP seperti ini. Pastikan bahwa di samping tombol selengkapnya itu sudah terdaftar seperti yang ada di contoh seperti ini. Jika sudah seperti ini, tinggal mengklik tombol selengkapnya. Nah, setelah diklik, nanti akan muncul jadwal pelaksanaannya. Untuk jadwalnya sudah kami sesuaikan ya, dari tanggal kita buka hari ini, tanggal 20 sampai nanti tanggal 28, hari Sabtu. Seperti itu sudah kami sesuaikan. Lalu Bapak Ibu bisa mengklik tombol mulai. Nanti setelah diklik, akan langsung diarahkan menuju LMS-nya masing-masing. Ada yang kelas 1 SDE pagi, seperti ini contohnya. Ada yang kelas 2 SMP pagi, seperti itu. Nah, itu langsung diarahkan ke kelas LMS-nya masing-masing, seperti itu. Nanti tinggal Bapak Ibu belajar sesuai dengan jadwal pelaksanaannya, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Diah. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Apakah sudah jelas Bapak dan Ibu? Untuk langkah atau stepnya juga sudah saya share di WAG. Silakan dibaca kembali dan dipraktekkan. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Nanti di LMS itu ada menu simulasi, bisa Bapak Ibu coba. Tapi memang menu simulasi ini hanya untuk memberikan gambaran, tidak berpengaruh kepada nilai Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin untuk tugas-tugas, mohon diperhatikan Bapak dan Ibu, setiap tugas, kuis terutama itu deadline-nya di hari yang sama. Kalau untuk project, kalau tidak salah di hari terakhir ya Pak Marvin ya. Iya, betul. Kemudian ada waktu juga untuk pengerjaan kuis maksimal 15 menit. Jadi ketika sudah dibuka, itu langsung dikerjakan, jangan ditinggal Bapak dan Ibu. Nanti untuk rekaman sesi orientasi kali ini, kami akan share linknya di WAG Bapak Ibu. Nah, nanti untuk kelas yang tidak menggunakan LMS, sebetulnya tidak ada sesi sosialisasi khusus gitu. Jadi karena menggunakan Google Site, sepertinya memang sudah cukup mudah bagi Bapak dan Ibu untuk bisa langsung mengakses. Gitu. Jadi tidak ada sesi khusus sosialisasi atau technical meeting untuk kelas yang non LMS. Silahkan Pak Yanto. Maaf, baru masih mute. Maaf, bisa terdengar Ibu? Iya, ya Pak. Terima kasih. Mungkin karena spesifikasi laptop kami yang cukup rendah, bisakah ada kami dijelaskan batasan untuk spesifikasi laptop yang bisa mengikuti kegiatan Ibu? Terima kasih. Bapak, Pak Yanto agak terlambat ya Pak ya mengikuti orientasi ya Pak? Iya, tadi saya hadir sudah jam 2 lebih sedikit. Oh iya. Mungkin bisa dijelaskan sekilas Pak Marvin untuk spesifikasi yang dibutuhkan. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan di sesi awal untuk silabusnya Pak. Ya, mungkin sekilas aja. Mungkin Pak Yanto untuk saat ini laptopnya digunakan untuk membuka ini nggak Google Chrome Pak Yanto? Oh bisa, tapi sementara ini saya pakai HP. Untuk yang ikut ini saya pakai HP. Untuk membuka Chrome bisa, saya yakin bisa. Iya, jadi kalau untuk spesifikasi
kalau dari kita itu rekomendasinya minimal untuk rame itu 4 giga. Karena nanti pada saat pelatihan Bapak Ibu akan membuka aplikasi Google Chrome, terus nanti juga menggunakan Zoom ya secara bersamaan. Nah, makanya kita minta at least minimum rame itu 4 giga. Sekalian Pak, sekalian itu untuk akses jaringan kita pakai yang bit berapa Pak? Yang itu yang apa nggih? Apa istilahnya itu untuk misalnya kita pakai jaringan itu sekian itu loh yang untuk download upload apa istilahnya itu. Yang itu berapa minimalnya Pak? So far kalau Bapak menggunakan internet kayak sehari-hari untuk Zoom tidak ada kendala ya Pak ya? Untuk yang itu ketika kita pakai video itu kadang-kadang agak greg-greg gitu. Oh, patah-patah gitu ya Pak biasanya? Iya. Kalau dari kita sih biasa rekomendasinya setidaknya 10 Mbps ya Bapak. Tapi 10 Mbps ya. Itu rekomendasinya. Tapi kan tiap penyedia jasa internet kan beda-beda kualitasnya. Jadi saya nggak bisa menjawab yang mana gitu yang kira-kira oke. Cuman yang rekomendasi sih minimal 10 untuk lancar. Oke. Setidaknya kan kami bisa Pak, bisa menyesuaikan ya, artinya kita minta ke penyedia untuk pelayanan yang WiFi-nya untuk kita naikkan pada saat kita mengikuti ini begitu. Iya. Jadi mungkin hanya itu Bapak, terima kasih. Iya, sama Pak. Silakan Pak Asep. Jika ada pertanyaan, Pak. Maaf, kalau misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, kalau misalkan saya telat masuknya dan pertanyaannya memang materinya sudah tadi di awal sudah disampaikan. Jadi untuk pengerjaannya ini sebenarnya nanti dimulainya itu hari Senin kan ya? Untuk yang pretest ya Pak, kalau untuk pretest itu sebelum hari Senin sudah bisa dikerjakan. Terus untuk kegiatannya sendiri itu bisa dimulai hari Senin. Nah untuk jamnya sendiri, misalkan tugas gitu ya, untuk tugas pengumpulannya itu hari itu sih. Jadi malamnya bisa, kalau emang paginya ada kendala gitu, malamnya bisa. Oh begitu. Jadi pretest Pak bisa dikerjakan mulai sekarang gitu? Iya, kalau sudah bisa diakses LMS-nya itu sebelum hari Senin udah bisa dikerjakan untuk yang pretestnya. Kalau misalkan di hari Seninnya boleh nggak? Kalau untuk hari Seninnya kita hanya bisa memberikan kesempatan 15 menit yang di awal itu Pak. Tapi setelah itu udah nggak bisa karena akan ditutup. Terus kalau misalkan Bapak hari Seninnya ternyata nggak kerjain juga nih pretestnya, nanti kegiatan hari pertamanya nggak akan terbuka Pak, nggak akan bisa diakses. Hari kedua juga sama, nggak bakal bisa diakses. Oh begitu. Jadi kalau bisa dikerjakan. Harus pretest dulu. Iya, pretestnya harus dikerjakan dulu. Batas maksimal waktunya hari apa? Minggu berarti? Kalau yang pretest itu Senin. Hari Senin. Hari Senin sampai jam? Untuk jamnya, bentar saya coba cek dulu. Untuk jamnya itu sampai malam sih Pak. Oh berarti hari Senin masih bisa gitu ya? Iya. Oh ya, terima kasih ya atas informasinya. Assalamualaikum. Sama-sama. Pak Irwan selanjutnya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Menyambung dari Bapak yang barusan tadi ya. Di WA Group itu saya dan teman-teman itu dapat jadwal gelombang 4 tanggal 23 Mei
sampai 28 Mei 2022. Itu pukul 12.15 sampai 17.15. Sementara saya buka LMS ini, apakah hari ini saya sudah harus mengisi daftar hadir itu atau mulainya tanggal 23? Begitu? Untuk daftar hadir sih Bapak bisa isinya pas hari itu dimulai ya, pas hari Senin. Jadi hari Senin dicentang, diisi absensi hari Senin, terus nanti hari berikutnya baik lagi ke absensi dicentang tanggal hari Selasanya gitu. Sementara gini, saya buka LMS ini kok dimulainya di sini tanggal 17 sampai 21 gitu loh. Oh iya, itu Budia. Ada Budia di sini. Itu akan diubah, Pak. Setahu saya akan diubah. Berarti kan kita presensinya mulai Senin ya, berarti ya? Betul, tanggal 23. Oh iya, oke. Terima kasih ya. Iya. Ya, Pak Irwan, untuk jadwal itu memang ada kesalahan, Pak. Nanti kami coba koordinasikan lagi untuk pembetulan jadwal. Terima kasih, Pak. Bu Rati, silakan Pak. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan tadi sama ya, karena kebetulan saya buka LMS itu terdaftarnya itu tanggal 17 malahan. Gitu. Terus maaf. Terus yang di LMS-nya itu untuk, kan saya mau coba yang tes awalnya, pretestnya. Pretestnya itu juga terbukanya untuk tanggal 17, gitu aja sih. Sama tadi kayak Bapak yang sebelumnya tadi bertanya. Jadi akan berubah ya nantinya ya? Itu aja berarti pertanyaannya. Iya. Betul. Sudah ini sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Untuk tim PKB tulisannya masih belum terdaftar. Bu Niar ya. Nanti silakan bisa langsung menghubungi Mas Fauzi, Bu, untuk kendalanya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu yang belum terjawab? Maaf Bu Dia, tadi menghubungi Mas siapa? Fauzi, ada Mas nomornya juga sudah Fauzi. saya tambahkan. Terima kasih. Ya. Untuk Google Sites sudah disiapkan Bapak dan Ibu. Memang sudah jauh-jauh hari sebetulnya sudah disiapkan oleh tim Kodigido, jadi tinggal digunakan saja. Ada lagi? Untuk Google Site linknya apa, Bu? Nanti akan diinfokan, Pak, ketika sudah mulai pelatihan. Oh, di hari Senin nanti di share-nya? Ya, betul. Pak Sigit, silakan Pak. Silakan Pak Sigit jika ada pertanyaan, Pak. Oke, maaf Bu, mohon izin bertanya. Iya, saya juga Ini saya membuka email terakhir dari yang Noripe itu dari AI nih. Tapi saya menggunakan akun email saya yang akun pribadi, Bu. Bisakah untuk selanjutnya saya mengubah dari akun yang pribadi itu yang di Gmail ke yang Belajar ID, Bu, untuk yang kabar-kabar dari ini, dari kecerdasan artifisial. Gimana Pak? Bisa diulang? Nah, terima kasih. Kemarin saya menggunakan akun
pribadi untuk kita daftar di sini di pendaftaran ini kita pakai akun pribadi. Akibatnya ketika saya buka email kan saya harus apa namanya pindah akun dulu ke akun saya yang belajar.id. Nah, bolehkah untuk selanjutnya email yang dikirimkan saya itu dipindah ke akun saya yang belajar.id, Bu? Ya, untuk data Bapak di database kami sebetulnya tidak ini sih Pak, tidak berpengaruh ke akses LMS. Oh, gitu. Jadi kalau tidak dirubah nggak apa-apa sih Pak. Oke, hanya kadang-kadang kita harus buka dua akun bersamaan begitu. Kita di akun yang pertama privatnya kita terima emailnya dulu, karena kalau kita buka di akun saya yang privat, saya kan harus masukkan sandi, masukkan ini itu begitu untuk membuka. Nah, kalau saya copy linknya itu saya masukkan di akun saya yang belajar.id itu kan langsung blast begitu, langsung masuk ke itu gitu loh, Bu. Pak Yanto, mungkin saya belum terlalu paham ya karena saya juga tidak terlalu mendalami terkait dengan akun belajar.id gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Barangkali ya agak ada beberapa langkah tambahan sedikit tapi tidak mengganggu sekali kok. Oke, terima kasih. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Yanto. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sudah pukul 3. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sesi orientasi ini akan kami tutup. Oke, nanti untuk kontak nanti saya coba kirimkan ya Bu. Ingat. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Ya, apakah ada yang masih mau didiskusikan? Oke, saya rasa sudah cukup untuk sesi orientasi LMS pengenalan AI untuk guru SD dan SMP. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti sesi kali ini. Semoga dengan Bapak dan Ibu mengikuti sesi kali ini bisa memperlancar kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan mulai hari Senin besok. Terima kasih, saya atas nama panitia mengucapkan mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.